Jika harga pupuk naik dan Anda mengeluh, jika harga bibit naik dan Anda juga masih mengeluh, jika harga pestisida juga naik dan Anda masih mengeluh, Anda perlu catat baik-baik. Ada teman-teman kita di luar sana, petani-petani Nusantara, yang berada di daerah-daerah tidak menguntungkan seperti Anda. Bukan hanya masalah pupuk yang naik harganya, bukan hanya masalah bibit yang langka dan naik harganya, bukan hanya pestisida yang naik harganya, tetapi mereka harus memikirkan air siraman tanaman mereka yang harus dibeli. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Jadi kalau Anda masih mengeluh tentang harga pupuk yang naik, harga bibit yang naik, harga pestisida yang naik, Anda harus sadar bahwa di luar sana masih banyak sahabat-sahabat petani kita yang air pun dibeli dan harganya pun terus naik. Air yang dibeli untuk pertanian mereka, Bapak Ibu, hanya untuk siram saja, siram sayur, siram jagung, siram tomat, siram terong dan lain sebagainya, itu pun harganya naik terus. Jadi bukan harga pestisida saja yang naik, harga pupuk saja yang naik, harga bibit saja yang naik, harga air yang dibeli pun naik terus. Jadi untuk Anda yang di daerah-daerah yang beruntung, yang airnya tidak dibeli, yang airnya berlimpah, jangan terlalu mengeluh. Karena di daerah lain, air pun dibeli dan harganya naik terus. Dan hari ini saya akan membantu teman-teman ini untuk keluar dari permasalahan mereka. Nah, sekarang kita mulai. Bapak Ibu yang khususnya ada di daerah-daerah itu, yang air pun dibeli, harus catat baik-baik poin-poin ini. Karena ini penting sekali untuk pertanian Anda berkelanjutan. Anda tinggal di daerah yang susah sekali airnya, Anda tinggal di daerah yang airnya harus dibeli, mau sampai kapanpun akan seperti itu. Anda akan terus membeli air. Jadi poin-poin ini dicatat dengan baik. Karena ini akan membantu Anda sekarang maupun generasi-generasi berikutnya di daerah Anda yang ingin bertani di daerah yang kekurangan air seperti itu. Solusinya itu cuma satu, manajemen air. Cuma itu saja. Tidak ada lagi solusi lain kalau untuk masalah-masalah seperti ini. Karena hanya dengan Anda menguasai manajemen air saja, Anda akan mengatasi masalah Anda tentang kekeringan di daerah Anda. Jika kita berbicara soal manajemen air, berarti kita akan berbicara kapan saat yang tepat untuk Anda menyiram. Air terbatas, air harus dibeli, air harganya mahal. Berarti Anda harus pintar menghitung waktu di jam berapa Anda harus menyiram tanaman-tanaman Anda. Karena dalam manajemen air ini Bapak Ibu, salah menghitung jamnya saja, maka resikonya adalah gagal panen. Resikonya adalah biaya pertanian yang Bapak Ibu keluarkan akan lebih tinggi dan lebih besar biayanya ketimbang biaya penjualan atau biaya hasilnya. Kalau salah hitung manajemen air. Nah, sekarang jam berapa yang tepat untuk Anda lakukan penyiraman pada tanaman Anda? Itu jam berapa? Jam yang saya tentukan adalah di bawah jam 8, ya. Artinya bisa jam 7 pagi, bisa Anda lakukan penyiraman di setengah 7 pagi, bisa Anda lakukan penyiraman di jam 6 pagi, atau bisa dilakukan penyiraman juga setengah 6 pagi. Intinya sebelum jam 8 sudah harus dilakukan penyiraman. Karena penyiraman yang Anda lakukan di jam-jam yang tadi saya bilang, maka itu akan membantu Anda untuk mengirit air yang Anda perlukan di lahan pertanian Anda. Penggunaan air akan lebih ditekan, lebih irit, tetapi hasilnya tetap maksimal. Jadi kita memanfaatkan sedikit air untuk hasil yang luar biasa, tetapi kita manajemen dia, kita atur, kita setting dia. Kenapa penyiraman itu harus dilakukan di bawah jam 8 pagi? Dan sore itu sudah tidak boleh lagi dilakukan. Lakukan penyiraman cukup 1 kali saja, yaitu di bawah jam 8. Kenapa di jam itu yang kita tentukan untuk penyiraman yang baik, yang efektif, yang efisien? Kenapa di jam-jam itu? Karena pada saat jam 8 pagi Bapak Ibu, matahari sudah menyinari semua tanaman Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Kalau matahari jam 7 itu masih ada yang kena, ya masih ada juga yang belum. Kalau sudah jam 8, sudah agak tinggi, semua tanaman Bapak Ibu di lahan itu sudah tersinari. Dan semua tanaman Bapak Ibu yang ada di lahan itu di jam 8 itu sudah siap untuk berfotosintesis. Sudah siap untuk melakukan transpirasi atau penguapan. Sudah siap juga untuk melakukan penyerapan air dan pupuk atau unsur hara dari dalam tanah. Jam 8 ke atas itu sampai jam 4 sore itu waktu tanaman untuk bekerja, beraktivitas. Dan aktivitas tanaman paling tinggi itu ada di jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Ya, saya ulangi. Aktivitas tertinggi dari sebuah tanaman itu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Itu puncak-puncaknya dia beraktivitas. Baik itu dia melakukan fotosintesis untuk membuat makanan maupun dia melakukan penguapan atau transpirasi sehingga nanti dia bisa menarik air dan unsur hara dari dalam tanah. Puncaknya itu jam 10 sampai jam 2 siang. Dan transpirasi yang dilakukan oleh tanaman atau fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman membutuhkan air yang sangat banyak. Karena untuk tanaman bisa berfotosintesis dengan maksimal, dia harus membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Begitupun dengan proses transpirasi atau penguapan. Dengan dia membuang uap air sebanyak-banyaknya ke udara, maka dia akan menarik sebanyak-banyaknya air dan garam mineral dari dalam tanah. Dia akan menarik air sebanyak-banyaknya, dia akan menarik pupuk sebanyak-banyaknya kalau penguapannya terjadi sebanyak-banyaknya juga. Jadi kalau saya mau kasih grafik kecepatan, dari jam 8 pagi itu dia slow, ya, dia pelan dulu. Jam 8, jam 9, mulai jam 10, semakin panas suhu, semakin panas terik matahari, dia mulai gas. Mulai kencang itu. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 masih kencang itu. Jam 2, jam 3 dia slow lagi. Penyerapannya mulai lambat, ya, transpirasi mulai lambat, fotosintesis mulai lambat. Dia mulai pelan lagi sampai jam 4. Kemudian dia selesai di jam 6. Dan setelah itu jam 7 malam dia mulai melakukan proses yang disebut respirasi atau penguraian makanan. Yang tadi dia bekerja dengan slow, cepat, kemudian lambat, di malam hari dia melakukan fotosintesis reaksi gelap. Artinya tadi siang yang dia membutuhkan air yang banyak untuk berfotosintesis, gula atau glukosa yang sudah ada, hasilnya sudah ada, itu dicerna, dipecah-pecahkan sehingga bisa dialirkan ke seluruh tubuhnya
tubuhnya dia. Jadi siang tadi dia berfotosintesis untuk mencari makanan, malam dia melakukan respirasi untuk mengurai makanan itu. Dan keperluan air untuk respirasi di kegiatan malam dia itu tidak banyak. Jadi kalau dari jam 6 sore, jam 7, jam 8, jam 9 balik lagi ke pagi hari, kebutuhan airnya tidak banyak, untuk apa Anda melakukan penyiraman di sore hari? Karena rata-rata petani yang mengeluh tentang air ini, rata-rata penyiramannya di sore hari, tidak dilakukan di pagi hari. Sedangkan tanaman membutuhkan air itu di siang hari. Setelah pagi itu siang, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu siram di pagi hari, siang yang dia butuhkan banyak itu sudah terpenuhi. Celakanya kalau Anda siram sore, setelah sore itu apa? Apakah siang? Setelah sore itu malam. Setelah malam apa lagi? Subuh. Jadi kalau Anda lakukan penyiraman di sore hari, Bapak Ibu, setelah siram dia masuk malam, tanaman gak butuh air banyak. Setelah malam dia masuk subuh, tanaman juga gak butuh air banyak. Setelah subuh baru dia masuk pagi lagi, dan pagi itu juga dia tidak butuh air yang banyak. Setelah pagi baru siang lagi. 4 fase dia lewati. Anda siram sore jam 4, padahal tanaman membutuhkan air itu dalam jumlah yang banyak di jam 10 pagi besok hari. Untuk apa Anda siram sekarang? Kalau kebutuhan tanaman akan air besar-besaran itu ada di jam 8 pagi besok. Untuk apa Anda siram sore ini? Sore ini Anda siram, besok jam 8 pagi baru dipakai. Berbeda kalau misalnya Anda pakai jam-jam yang tadi saya bilang, jam 7, jam setengah 8 atau jam 6. Ketika Anda siram di jam 7 pagi, jam 8 sudah siap dipakai, dan jam 10 dia pakai secara maksimal sampai jam 2. Setelah itu memasuki sore, dia akan teduh lagi. Air yang tadi pagi kita siram di jam 7 atau setengah 7 misalnya, akan terpakai dengan maksimal di jam 10 sampai jam 2 siang tadi. Terpakai secara maksimal. Dan ketika dia memasuki waktu sore, jam 4, jam 5, jam 6 sore, sekalipun pemandangan yang Bapak Ibu lihat dari penyiraman pagi itu, di sore jam 6 atau jam 5 itu tanah sudah kelihatan lembab menuju kering. Tidak masalah. Sekalipun permukaannya betul-betul kering, tidak masalah. Karena setelah sore itu masuk malam, udara sejuk, dingin, tidak ada matahari, tanaman juga tidak memerlukan air yang banyak. Sekalipun penyiraman pagi yang Bapak Ibu lakukan, sampai sore tanahnya sudah kering, tanaman tidak akan mati di situ. Karena kebutuhan airnya sedikit. Karena yang dia lakukan bukan fotosintesis, yang dia lakukan adalah respirasi. Dan respirasi di malam hari tidak memerlukan air yang banyak. Sekalipun Anda siram pagi dan sore sudah nampak kering, tanaman itu akan baik-baik saja melewati malam ini, masuk ke subuh, lalu pagi lagi. Sekalipun tanahnya dalam kondisi kering, karena dia tidak membutuhkan air yang banyak. Begitu masuk jam 7 pagi lagi, kondisinya sudah kering, Anda bisa melakukan penyiraman yang sama. Dan seperti itu terus. Anda cukup melakukan penyiraman 1 kali saja, itu sudah cukup. Celakanya kenapa Anda siram 2 kali, pagi dan sore di musim kemarau atau musim panas, ya karena Anda tidak tahu mekanisme ini. Anda juga belum mendapatkan informasi soal transpirasi, fotosintesis maupun respirasi. Anda belum tahu tentang itu. Makanya yang Anda lakukan di musim kemarau adalah penyiraman 2 kali, pagi dan sore. Padahal penyiraman yang Anda lakukan pagi itu sudah benar. Sedangkan penyiraman yang Anda lakukan kedua kalinya di sore hari itu yang salah. Salah dalam segi apa? Salah dalam segi pemborosan. Karena penyiraman yang pertama di pagi tadi Anda lakukan dengan tepat. Karena di siang hari dia butuh air yang banyak. Sedangkan penyiraman kedua di sore hari itu pemborosan. Anda siram air di sore hari untuk apa? Sedangkan malam, subuh maupun pagi lagi, tanaman tidak memerlukan air dalam jumlah yang banyak. Sekalipun tanahnya kering, dia tidak memerlukan air dalam jumlah yang banyak. Sekarang saya berikan 2 perbandingan. Siram pagi dan siram sore. Sekarang Anda lihat perbandingannya ya. Kalau misalnya saya siram pagi, jam 7 pagi saya siram ya. Per tanaman misalnya cabai usia vegetatif, usia remaja, per cabai saya kasih 1 liter ya. Per pohon saya kasih 1 liter. Saya siram air jam 7 pagi. Setelah itu tanahnya akan basah kuyup. Oke ya. Jam 8 dia mulai berfotosintesis, mulai transpirasi terjadi. Jam 10 maksimal tanah masih basah. Jam 11 tanah masih basah. Sampai jam 2 siang tanah masih basah. Kemudian masuk jam 3 tanah mulai lembab. Masuk jam 4, jam 5, jam 6 tanah kelihatan kering di atas permukaannya, tetapi di dalamnya masih lembab. Dan itu sudah jam 6 sore. Masih lembab, di atas permukaan sudah kering, tetapi di dalam masih lembab. Itu jam 6 sore. Dan setelah itu jam 7 malam, dia akan masuk ke fase malam, fase dingin, fase sejuk, fase teduh, di mana dia tidak membutuhkan air. Dan besok pagi saya datang di jam 7 yang sama untuk menyiram, tanaman masih baik-baik saja. Sekarang kita tinjau perbandingan kedua. Kalau saya siram jam 4 sore atau jam 5 sore. Ketika jam 5 sore saya siram atau jam 4 sore saya siram, maka tanaman akan memasuki fase malam, fase gelap. Air yang tadi saya siramkan apakah tetap? Tentu saja tidak. Sekalipun udara dingin sejuk di malam hari, tentu saja penguapan akan terjadi, sekalipun kecil. Penyusutan air itu akan terjadi, sekalipun kecil sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya siram jam 5 sore, ya, tanahnya basah kuyup. Sampai jam 10 malam nanti, apakah masih basah kuyup? Tentu saja tidak. Ya, jam 10 malam sudah tidak basah kuyup lagi. Masuk ke subuh, jam 4 subuh lagi, apakah dia masih basah kuyup? Tentu saja tidak. Dia sudah lembab. Dan ketika dia memasuki jam 8 lagi, matahari mulai bersinar, dia mulai panas. Permukaannya sudah mulai kering. Dan jam 10 sampai jam 2, di mana dia membutuhkan air dalam jumlah yang banyak, tanah kita sudah kering kerontang. Tanaman kita juga sudah dehidrasi, sudah layu. Karena penguapan besar-besaran, tetapi air yang diserap sedikit. Kenapa sedikit? Karena penyiraman kita lakukan kemarin sore. Sedangkan tanaman membutuhkan air dalam jumlah yang banyak sekarang. Dan alhasil ketika jam 5 saya pergi lagi ke lahan untuk menyiram di hari berikutnya, tanaman yang saya jumpai sudah kekeringan dan dehidrasi. Karena apa? Karena penyiraman jam 5 sore saya ini, dia akan melewati fase malam, dia akan melewati fase subuh, dan dia akan melewati fase pagi, baru dia sampai ke jam 10 pagi. Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu sepanjang itu, air ada dalam tanah, apa tidak menguap? Sekalipun kecil, dia akan menguap. Berbeda dengan kita lakukan aplikasi penyiraman di waktu pagi tadi, sebelum jam 8. Kita siram, tanahnya masih basah kuyup, dan ketika
ketika jam 10 sampai jam 2 siang, transpirasi besar-besaran, penguapan besar-besaran, fotosintesis besar-besaran, disitulah tanaman menyerap air besar-besaran. Karena tanahnya basah kuyup. Kenapa bisa basah kuyup? Karena baru jam 7 tadi saya siram. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya siramnya kemarin sore jam 4 atau jam 5. Apakah jam 10 sekarang tanaman masih basah kuyup? Tentu saja tidak. Itu yang saya maksudkan dengan manajemen pengelolaan air. Karena di daerah-daerah Anda yang air pun harus dibeli, penggunaan air itu harus berhati-hati. Jadi untuk teman-teman semua yang sering bertanya di WhatsApp Sisi Lain Tumbuhan, silakan lakukan metode ini. Hentikan penyiraman pada sore hari dan beralihlah pada penyiraman pagi hari. Karena dengan begitu Anda bisa menekan biaya pengeluaran untuk pembelian air siraman pada lahan pertanian Anda. Ya, kurang lebih seperti itu saja penjelasan saya untuk Anda semuanya. Diskusi kita sore ini semoga dapat membantu dan menambah referensi lebih banyak lagi untuk Anda. Terima kasih sudah menyaksikan dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.